Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Hisham Asngari, kelas B26 Universitas Islam Negeri Seber, Syekh Nurjati, Cirebon. Berikut ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah praktek qiraat dengan judul materi Gharaib Al-Quran ataupun bacaan-bacaan gharib atau langka dalam kitab suci Al-Quran. Mata kuliah praktek qiraat ini masih dibimbing oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Mahfuz MAG. Materi yang pertama adalah tentang hukum bacaan saktah. Saktah artinya adalah berhenti sejenak sekitar 1 alif atau 2 harokat tanpa bernafas. Tidak boleh lebih dari itu ya. Dengan niat untuk melanjutkan bacaan. Di dalam Al-Quran ada 4 bacaan saktah. Yang pertama dalam surah Al-Kahfi, kemudian surah Yasin, kemudian surah Al-Qiyamah, dan surah Al-Mutaffifin. Dan berikut ini adalah contoh-contoh bacaan ayat suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat hukum bacaan saktah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Shadaqallahu. Selanjutnya, bacaan langka dalam Al-Quran yang kedua adalah disebut dengan bacaan imalah. Imalah artinya memiringkan bunyi fathah pada harokat kasrah dan dari huruf alif ke huruf ya, atau dengan kecenderungan fathah kepada harokat kasrah sehingga seolah-olah dibaca dengan bunyi we. Imalah hanya ada 1 lafaz dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Hud ayat 41 juz 12 seperti contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Gharib berikutnya atau bacaan langka dalam Al-Quran berikutnya yang ketiga adalah disebut dengan hukum ishmam. Ishmam yaitu isyarah harokat, bunyi harokat dhammah di tengah-tengah dengung. Ishmam di dalam Al-Quran hanya terdapat dalam 1 surat dan 1 ayat, yaitu dalam surah Yusuf ayat 11.
Berikut ini adalah contoh dari hukum bacaan ishmam. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bacaan gharib selanjutnya disebut dengan hukum badal. Badal artinya adalah mengganti huruf hijaiyah satu dengan huruf hijaiyah lainnya. Di antara lafaz-lafaz yang diganti atau dibadal dalam Al-Quran, menurut Al-Imam Asim, riwayat Hafs adalah sebagai berikut. A adalah badal hamzah dengan alif layyinah. Artinya adalah mengganti hamzah mati dengan ya atau alif layyinah. Sebagian besar imam qiraah sepakat mengganti hamzah qata yang tidak menempel dengan lafaz sebelumnya dan jatuh setelah hamzah wasal dengan alif layyinah. Seperti dalam contoh Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syirkun fis samawat. Ituni bikitab. Masih terkait dengan hukum bacaan gharib badal. Jenis badal yang kedua atau yang B adalah badal shad dengan huruf sin, yaitu mengganti huruf shad dengan sin. Sebagian imam qiraah termasuk Al-Imam Asim mengganti huruf shad dengan sin pada lafaz wayab sutu berikut ini. Yang pertama adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kemudian Al-A'raf ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Di bawah ini adalah pengecualian dalam hukum bacaan badal atau gharib dengan badal shad dengan sin. Yaitu yang pertama adalah ketika ada satu kalimat dihukumi jawazul wajhain. Artinya boleh menggunakan dua cara. Yang pertama adalah al-ithbat abil ibdal. Artinya boleh menetapkan huruf shad ataupun mengganti dengan huruf sin. Yang demikian ini ada dalam surah At-Tur ayat 37 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am humul musaytirun. Kemudian ada juga dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 22, itsbatu harfis shad, menghukumi penetapan pembacaan kalimat tersebut dengan huruf tetap, menetapkan huruf shad. Berikut ini contoh bacaan. Lasta alaihim bimusaytir. Bacaan gharib ataupun bacaan langka yang kelima disebut dengan ba
diidghamkan ke dalam huruf mim, yaitu ketika ada huruf ba sukun bertemu dengan mim, diidghamkan ke dalam huruf mim tersebut. Dalam ilmu tajwid, bacaan ini termasuk bacaan idgham mutaqaribain, dan dalam Al-Quran hanya terdapat satu bacaan yang mengandung ba sukun ketika bertemu dengan mim, diidghamkan ke huruf mim tersebut, yaitu dalam surah Hud ayat 42 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Shadaqallahul azim.